Dan hari ini aku senang banget, happy banget. Ini durasi 1 jam, 21 lagu. Sepertinya tembus sampai 1000 kalori. Dan saya merasa bahagia karena energi saya dari para peserta yang mengikut kegiatan hari ini. Dan saya rasa apa yang saya berikan tadi kan pada lihat ya, seperti apa kayak gitu. Itu sebenarnya capek loh. Capek banget ya. Saya harus berteriak, saya harus membagi pernafasan saya, kardio saya, kapan saya harus bertemu dengan para members yang tadi ikutan, Zumba Lovers, di mana saya harus bisa berkomunikasi dengan mereka sambil saya membuat koreo di atas panggung. Itu tidak mudah kalau kita tidak dengan hati. Dan saya melakukan ini udah 15 tahun. Jadi ya seperti teman-teman tadi lihat semua, ya seperti tadi lah hasilnya. Kalau kita mencintai olahraga yang kita suka. Ada persiapan sendiri nggak sih? Persiapan untuk hari ini ada kayak latihan? Persiapan kita hari ini bikin lagu baru. Tadi saya bikin lagu baru untuk warming up pemanasan. Itu lagu kita yang kita bikin khusus untuk acara hari ini karena saya kepingin yang ikut dapat vibes lagu-lagu yang sedang in. Lagu-lagu dugemnya ada, lagu zumbanya ada, lagu kardionya juga ada, lagu internasional juga ada, lagu yang lagi viral juga ada. Nah, jadi kita gabungkan di satu playlist itu 10 menit di awal. Makanya auranya Senang ya kak? Rahasianya apa sih kak? Bisa tetap dengan energinya yang masih full? konsisten, rahasia itu konsisten. Saya kan melakukan ini kan dari kecil ya. Jadi kalian tahu saya bukan berangkat dari seorang penyanyi dulu, tapi saya berangkat dari seorang instruktur senam dulu. Dari saya umur 5 tahun. 5 tahun saya udah ngajar, 5 tahun saya udah mulai aktif di dunia olahraga. Kelas 5 SD, maaf, bukan 5 tahun. 5 SD saya udah ngajar anak-anak kecil. Disitulah tertanam jiwa mengajar saya kepada masyarakat sampai sekarang. Sekarang umur saya hampir 50 tahun. Jadi saya kayaknya seumur hidup saya di dunia olahraga. Tapi selalu improve dengan apa yang dibawakan dengan orang-orang yang menjadi audiensnya. Yes, Siapa sih kak? betul sekali. Kamu bener, kamu ternyata memperhatikan saya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan olahraga massal, saya mengajar mereka, saya harus relate dengan siapa yang ikut. Mulai dari audiens ini kan tidak semuanya pinter joget atau pinter zumba. Mereka pasti ada dari orang umum. Gimana caranya? Itu tugas seorang instruktur harus bikin mereka bergerak, bergembira, mengikuti gerakan enjoy. Dan gampang ngikutinnya. Jadi kita nggak mau kasih gerakan yang adalah gerakan zumba yang kasih kayak salsa. Tapi kan tetap aja dia ngikutin. Tapi sampai habis, gila kan? Itu lama loh. 1 jam itu durasi tapi non-stop. Bener-bener lagu kita tuh 21 lagu. Kan kalau dipikirin satu lagunya sampai 5 menit. Bayang dong. Tapi kita kasih cepet. Daily latihannya biasanya seperti apa sih? Kalau tiap hari gitu? Fisik, saya latihan fisik seminggu 3 kali itu strength training karena saya kan udah nggak muda ya. Tapi saya harus bisa menjaga kebugaran saya dengan latihan fisik. Saya ada ke gym seminggu 3 kali. Biasanya saya share tuh di Instastory. Saya nggak mau pelit. Saya nggak pelit ilmu. Saya mau share sama semua orang biar lihat bahwa kebugaran alami itu kita tahu loh manfaatnya tuh masa tua kita. Jadi saya melakukan ini investasi saya dari kecil. Tapi saya ngerasain pada saat saya mau umur 50 tahun seperti tadi. Berarti kan relate kan? Masyarakat biar lihat sendiri bahwa saya tidak pernah melakukan sesuatu yang instan. Jadi semua ada proses, ada latihan. Saya pernah gendut, saya pernah merasakan berat badan melonjak sampai 78 kilo. Saya pernah naik turun berat badan kayak habis lebaran, habis liburan naik 5 kilo, 6 kilo udah biasa. Tapi setelah naik 5 kilo, 6 kilo cepet langsung turun lagi. Pola makannya. Pola makan sebenarnya itu yang pertama. Sebulan setengah balik lagi normal. Ini saya di kategori udah normal lagi. Semenjak tadi
waktu itu waktu ulang tahun saya ajak saya undang. Kita duet bareng tuh. Tapi Dena kan baru jadi instruktur baru berapa tahun ya. Jadi saya senang banget, wah ada temen nih, gue bilang gitu, artis ada temennya bisa duet bareng gitu. Ya udah kita akhirnya bareng sama Dena waktu itu pas ulang tahun aku diundang. Dia datang, terus dia bilang, nanya Den, habis itu kan sibuk, aku sibuk apa segala macam. Ya udah kita paling tektokannya pas kalau ada acara aja. Ya, kayak ini kan dua acara nih, kita ketemu. Tapi sesi saya di awal, dia yang kedua gitu. Jadi silaturahmi juga kan tetap berjalan. Meskipun kita punya konsep beda ya, kita punya misalnya aku kayak tadi Dena beda lagi, jadi berbeda. Sebagai senior di dunia jumba, itu menjadi ini juga nggak sih, kayak jadi guru juga nggak sih, istilahnya ada yang menjadi suhu jumba untuk dunia ini. Suhu jumpa. Alhamdulillah kalau orang pasti ngomong gitu ya karena emang saya paling lama ya. Jadi kalau dibilang artis paling lama di Zumba ya pasti siapa nih? Orang saya di foto pertama 2010 itu Zumba masuk, 2009 Zumba masuk ke Indonesia ya. Itu saya jadi Zumba instructor itu 2009. Tapi 2010 saya udah nyari tahu. Udah ikut. 2011 sudahlah gua buka studio di Kemang, Lakodomin waktu itu. Itu saya punya member 1.800 terbanyak sepanjang sejarah saya sebagai instruktur. Itu member terbanyak karena nggak ada saingan. Banyak itu baru kan, ada ini terus artis kan banyak ke studio. Kayaknya mungkin salah satunya ada. Zaman pertama kali buka studio di Kemang ya begitu. Itu gila, semua artis datang ke saya, mereka ngikut sampai nggak pulang tempat saya tuh sampai saya bongkar lagi. Udah pakai hall yang basket aja tuh yang bisa 80 orang. Kita Zumba di hall basket mbak. Saking nggak muat tuh orang yang mau Zumba. Itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan kan dalam kata-kata bahagia banget. Saya juga nyayuan kan. Karena Zumba kayak gimana banyaknya coba. Setiap acara pasti ada Zumba. Bukan kita dari hati masyarakat yang Zumba akhirnya jadi